Ya, selamat malam dong semua di tanah air. Di Virginia, Amerika Serikat, sekarang jam 8 pagi. Pagi hari di sini, jadi saya go live karena hari ini di akhir pekan, weekend. Aktivitas kita tentu berbeda karena saudara-saudara di tanah air malam minggu, jadi mungkin dong ada jalan di kota kah? Kalau di Jayapura biasa malam minggu begini dong, main-main di kota, malam minggu. Ya tadi bangun pagi terus ya ada baca beberapa informasi di sosial media, ya teman-teman orang ya menulis ekspresi rasa kebanggaan ya buat kita punya tim sepak bola yang adalah kebanggaan kita semua. Ya ini kami di exile, kami di luar, tapi kita juga ya turut bangga ya. Kami bangga karena memang kalau bicara Persipura tentu ya itu tidak terlepas dengan ya karakteristik dari kita orang semua sebagai orang Papua, karena memang banyak orang Papua, kita orang Papua, orang Melanesia, sepak bola itu adalah ya sport ya, olahraga yang paling kita orang ya semua suka. Nah, jadi dong bilang tim sepak bola Persipura itu menjadi kebanggaan bagi kita sebagai rakyat Papua, rakyat Melanesia, orang Papua Melanesia. Jadi ya intinya dari orang punya sosial media don share itu saya ikuti, baca dan ikuti beberapa video, ya sungguh terharu ya bagaimana Persipura ya yang tadinya kita orang ikuti ya hampir bilang masa-masa degradasi ya, tapi terjadi toh karena memang ada suatu kecintaan dari adik-adik, anak-anak muda orang Papua yang memberikan support terus, sehingga terbukti kemarin Persipura bisa membuktikan bagaimana ciri khas mereka untuk bisa memenangkan pertandingan yang ya menjadi kebanggaan buat kita orang semua. Jadi ya saya baca jadi juga turut ya bersama dengan don semua di tanah air ya kita mengucap syukur ya. Jadi ada salah satu adik kita, saudara ya, Victor Yemo ya, kalau kita mengikuti dia punya sedikit pesan bahwa itu jati diri kita orang Papua, dan banyak dari teman-teman ada di dalam share. Yo, kita orang semua harus ya semangat ya. Adik-adik Dora yang main bola, jago-jago main bola, ada Solosa, Boa Solosa yang ya akhirnya juga turun di lapangan main bola dan bisa membuktikan kepada kita orang semua. Jadi itu sedikit gambaran bagaimana ya saya ikuti ya perkembangan dari saudara-saudara punya sosial media. Jadi hari ini dari Amerika saya juga mau sampaikan kepada teman-teman sekalian, rakyat kita, bahwa Persipura baju kaos itu baju kaos hitam merah toh. Baju kaos di warna itu hitam terus merah. Itu baju kaos kebanggaan dari kita sebagai orang Papua, itu identitas. Itu jati diri.
jati diri dari karakteristik kita sebagai orang Melanesia, bangsa Melanesia. Meskipun ya dalam dunia olahraga, ya semangat Persipura, persebolaan itu kita orang bilang Persipura orang itu don top. Dong generasi ganti generasi nama besar Persipura itu akan menjadi kebanggaan buat kita. Dan warna hitam merah itu adalah warna kebanggaan dari kita orang Papua Melanesia. Jati diri. Nah, itu yang ada Victor Yemo bilang jati diri. Jati diri yang ada pada saudara dan saya. Kita orang ya bangsa Melanesia yang notabene dalam bahasa Yunani kan diterjemahkan ya Melanisosia toh, kepulauan yang rakyatnya, orang-orangnya itu berkulit gelap menghidupi ya kepulauan itu, negeri itu. Jadi kita orang Papua Melanesia adalah bangsa Melanesia karena memang kita diciptakan oleh Tuhan sebagai bangsa yang mendiami negeri kami. Nah, jadi kita orang berkulit gelap. Wilayah Melanesia di bagian barat, Melanesia Barat. Nah, kalau bicara tentang Melanesia Barat, nama negara Melanesia Barat atau nama negara Melanesia itu tidak terlepas daripada jati diri kita sebagai orang Papua Melanesia. Jadi Persipura baju kaos itu warna itu melekat dengan jati diri kita toh, merah hitam. Nah, jadi kalau kita lihat bendera Melanesia Barat, bendera kebangsaan kita yang ya teman-teman, saudara-saudara, generasi bangsa kita hari ini, ya kita belajar ya sama-sama. Jadi bendera orang Papua itu bukan saja yang didesain oleh orang Belanda, Mr. De Ricke, pemerintah Belanda punya politik yaitu bendera bintang kejora yang warnanya merah putih biru itu warna jati diri dari orang-orang yang berkulit Western ya, orang pandangan Barat, merah putih biru itu. Itu bagian dari pesan politiknya itu wilayah koloni. Jadi kalau bicara tentang kita orang punya identitas kebangsaan jati diri kita ya, itu sudah yang ada yang melekat pada bendera kebangsaan kita. Hitam, putih, merah, hijau, negeri yang diberkati dengan kekayaan yang luar biasa. Itu yang ada pada bendera kebangsaan, bendera Melanesia Barat. Yang ya hari ini mengapa saya terus memakai ini untuk menjadi edukasi publik ketika saudara-saudara melihat saya menggunakan atau mengenakan pakaian yang bercorak bendera Melanesia dan bendera Amerika. Ini bagian dari pesan politik, pesan argumentasi hukum, pesan kebangsaan untuk kita semua. Jadi Persipura punya home base-nya itu kan lapangan Mandala toh. Lapangan Mandala Jayapura itu. Nah, lapangan Mandala juga itu adalah home base dari bagaimana peristiwa besar sejarah perjuangan bangsa kita. Nah, bagaimana home base Persipura itu bendera Melanesia Barat yang saya pakai ini dia berkibar. Untuk pertama kali bendera kebangsaan kita orang Papua Melanesia, bendera Melanesia yang hari ini generasi bangsa kita tentunya sedang belajar. Itu berkibar pertama kali bendera pusaka kita sebagai orang Papua Melanesia. Ini dia berkibar pertama kali di home base-nya Persipura. Jadi kalau bicara tentang home base-nya Persipura itu juga bicara tentang home base, jati dirinya kita sebagai orang Papua Melanesia dalam cita-cita peristiwa hukum proklamasi yang 14 Desember 88 terjadi di mata rakyat kita sebagai orang Papua, di mata rakyat kita semua dari Sorong sampai Merauke, dan di hadapan pemerintah Indonesia, bendera kebangsaan orang Papua, jati diri orang Papua berkibar untuk pertama kali. Dan bendera ini kan sedang disimpan oleh pemerintah Indonesia toh. Bagian dari pengakuan dalam waktu yang Tuhan sendiri akan memimpin negeri kita, akan memimpin perjuangan ini, memimpin kita semua sebagai gembala bahwa perjuangan bangsa kita ini dengan doa dan iman bahwa kemerdekaan bangsa kita adalah waktu Tuhan, waktu yang tepat, waktu yang terindah. Dan kita akan berjuang dan waktu terindah itu kita akan capai dengan pemerintah Indonesia. Mau dan tidak mau, cepat atau lambat,
pengakuan itu akan datang. Kemerdekaan bangsa kita itu akan diberikan, akan diakui oleh negara Indonesia yang saat ini sedang mengontrol negeri kami. Jadi bendera Melanesia Barat, jati diri kami sebagai orang Papua yang saat ini pemerintah Indonesia ada simpan, itu harus nanti kasih kembali sebagai bentuk pengakuan harga diri martabat bangsa kita, orang Papua Melanesia. Jadi home base-nya Persipura, lapangan Mandala itu juga mengingatkan kita tentang peristiwa besar, peristiwa bersejarah. Orang Papua Melanesia mau merdeka, berdiri sendiri terpisah dari Indonesia, sebagai bangsa Melanesia, sebagai negara yang mereka punya sistem pemerintahan Melanesia yang berbeda dengan Indonesia, sehingga kita punya hak kemerdekaan itu hampir sama, hak kebangsaan itu juga sama dengan saudara-saudara kita yang sudah merdeka, atau di wilayah Melanesia Timur, atau di wilayah Melanesia Tengah, atau wilayah Melanesia Timur, ya seperti Fiji, ya, Vanuatu sana yang sudah merdeka, toh. Veteran di bagian Melanesia Barat punya hak. Jadi home base-nya Persipura, lapangan Mandala itu juga home base-nya peristiwa hukum, peristiwa bersejarah, proklamasi 14 Desember 88 lahir untuk kita semua sebagai generasi bangsa kita, orang Papua Melanesia Rimba, kita orang siap untuk bernegara sendiri, terpisah dari Indonesia. Dan hari ini kami share dari Amerika melalui dokumen Washington Solution, di mana kami memperdebatkan argumen hukum di dalam penulisan Washington Solution bahwa Amerika punya peran mediasi di masa lalu sehingga Indonesia bisa masuk ke negeri kami, ke tanah air kami, menguasai negeri kami sejak 1 Mei 1963. Indonesia pertama kali masuk ke tanah air kami untuk menguasai negeri kami itu sejak 1 Mei 1963. Karena salah satu isi dari perjanjian internasional yang disebut dengan perjanjian Roma itu kan Indonesia menguasai negeri kami untuk 25 tahun saja. Dan sekian juta dolar Amerika itu diberikan untuk proses pembangunan, bagaimana mempersiapkan generasi bangsa orang Papua di hari esok untuk bisa merdeka, bernegara sendiri. Jadi pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk proses penyelesaian kemerdekaan bangsa kami. Dengan demikian, setelah kesepakatan perjanjian itu berakhir, maka lahirlah satu peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 bahwa tidak ada lagi hukum yang mengikat bahwa Indonesia menguasai negeri kami untuk selamanya, tapi sudah saja kau harus mengakui hak kebangsaan kami. Maka itu lahirlah peristiwa hukum yang disebut dengan proklamasi 14 Desember 88 di home base-nya Persipura, lapangan Mandala itu. Yang adalah home base-nya Persipura, lapangan Mandala itu juga menjadi home base-nya perjuangan kebangsaan kita melalui lahirnya peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88. Jadi ya saya share ini karena ya baca saudara-saudara, adik-adik dompu ya sosial media toh, bagaimana kemenangan Persipura itu juga menjadi kemenangan, bagaimana martabat bangsa, jati diri persaudaraan orang Papua tetap jaya, tetap yang terbaik. Dan kami juga share bahwa proklamasi 14 Desember 88 adalah peristiwa hukum, solusi untuk perjuangan pembebasan negeri kami. Dengan demikian, harapan dan doa saya, mari kita terus berdoa dan terus berjuang. Saudara yang berjuang di dalam negeri, dukunglah sebuah proses kemerdekaan yang sedang kita terus perjuangkan bersama-sama secara politik, hukum, dan diplomasi. Terlepas daripada sistem perang bergerilya yang diperankan oleh saudara-saudara kami melalui perjuangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka TPN-OPN yang berjuang di hutan, di rimba melawan kekuasaan militeristik Indonesia yang saat ini ya datang bikin kita orang punya rakyat di daerah-daerah yang tidak terjangkau, tidak aman, tidak nyaman, sehingga terjadi gejolak di wilayah-wilayah konflik. Nah, jadi kita punya saudara-saudara yang berjuang dengan cara bergerilya bahwa ya ini daerah konflik, jadi kalau mau perang, mari kita orang perang di daerah konflik.
Itu bukan berarti bahwa kita semua tidak memberikan perhatian, bahwa kita semua punya perhatian untuk bagaimana pemerintah Indonesia stop untuk kirim Indonesia, kalian punya militer itu datang ke negeri kami, ke tanah air kami. Negeri kami, tanah air kami itu kita punya tanah air. Negeri kami punya hak untuk merdeka. Kami punya hak untuk berbangsa sendiri, berpemerintahan sendiri. Jadi kalau hari ini kita orang mengikuti proses pelantikan sejumlah bupati-bupati, wali kota, gubernur-gubernur orang Papua yang terdiri dari beberapa provinsi, ini kan menunjukkan bahwa sumber daya manusia kami orang Papua kan sudah siap toh untuk merdeka. Sumber daya manusia orang Papua ini kan sudah siap untuk merdeka. Jadi ya dengan pembentukan gubernur-gubernur atau bupati-bupati, wali kota itu kan bagian dari bagaimana transformasi dari sebuah kesiapan kami orang Papua, intelektual kami orang Papua untuk mengatur negara kami sendiri, itu kami sudah sangat siap. Karena itu bagian dari bagaimana sistem pemerintahan Melanesia kami, di mana kami memiliki pemerintahan yang sangat siap untuk merdeka di hari ini dan esok dengan sumber daya manusia, kualitas intelektual orang Papua itu sudah sangat siap untuk roda pemerintahan satu negara yang merdeka. Jadi sekali lagi terima kasih saudara-saudara. Dorang semua sudah bisa mengikuti live saya di pagi hari ini. Nanti besok atau beberapa hari ke depan saya akan berbicara tentang saya punya travel dokumen. Travel dokumen yang adalah dokumen yang dimana saya pakai dalam perjalanan-perjalanan diplomasi internasional ini. Ini travel dokumen. Ini bukan Indonesia dong punya dokumen. Ini dokumen, travel dokumen yang diberikan kepada seseorang yang punya kapasitas ketika dia berbicara tentang suaka politik, dia berbicara tentang bagaimana perjuangan politik Papua merdeka sehingga disebut suaka politik. Ini travel dokumen. Nanti saya akan berbicara tentang dokumen ini. Mengapa orang Papua kita membutuhkan mediasi internasional untuk penyelesaian kemerdekaan bangsa kami, dan itu yang saya tulis dalam dokumen Washington Solution. Dan nanti beberapa hari ke depan saya akan berbicara tentang dokumen yang saya pakai dalam perjalanan-perjalanan ketika kami ada di Pasifik. Ketika saya waktu lobby di Pasifik. Tapi hari ini saya ada di dalam status hukum di bawah perlindungan pemerintah Amerika Serikat. Sehingga biarlah perjuangan bangsa kita diberkati untuk kemerdekaan bangsa kita di hari esok. Untuk generasi bangsa kita harus diselamatkan dari genosida yang kita orang alami hari ini. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati.